Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Sebelum saya menjelaskan materi perkuliahan pembiayaan perusahaan pertanian tentang modal perusahaan, izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Asrinaldi Juli Alfaranzi, NPM E1D018 020. Jenis-jenis modal. Jenis-jenis modal itu terbagi menjadi dua. Pertama, modal asing, dan yang kedua, modal sendiri. Modal asing lagi dibagi menjadi tiga. Pertama, hutang jangka pendek. Dua, hutang jangka menengah. Yang ketiga, hutang jangka panjang. Modal sendiri juga dibagi menjadi tiga, itu modal saham, cadangan, dan keuntungan. Hutang jangka pendek kurang dari 1 tahun. Itu ada kredit rekening koran, ada kredit dari penjual, dan ada kredit dari pembeli. Kredit rekening koran itu kredit yang diberikan oleh bank dengan batas plafon tertentu yang tidak diambil sekaligus tetapi sesuai dengan kebutuhan. Kredit dari penjual itu kredit yang terjadi jika terjadi penjualan secara kredit. Kredit dari pembeli itu kredit yang diberikan kepada perusahaan sebagai pembeli dari pemasok. Hutang jangka menengah 1-10 tahun. Term loan dibayar dengan angsuran tetap selama periode pinjaman. Leasing persetujuan atas dasar kontrak di mana pemilik aktiva menginginkan pihak lain untuk menggunakan jasa dari aktiva tersebut selama periode tertentu dan hak atas aktiva tetap pada lessor. Modal asing jangka panjang lebih dari 10 tahun. Ada pinjaman obligasi. Pinjaman obligasi adalah pinjaman di mana debitur mengeluarkan surat pengakuan utang yang mempunyai nominal tertentu. Selama masa pinjaman, debitur akan memberikan sejumlah bunga yang besarnya tetap. Pokok pinjaman akan dikembalikan pada akhir masa pinjaman. Pinjaman hipotek. Pinjaman hipotek, kreditur diberi hak hipotek terhadap suatu barang tidak bergerak, agar bila debitur tidak memenuhi kewajiban barang itu dapat dijual dan dari hasil penjualan dapat digunakan untuk menutup tagihan. Sumber modal. Ada modal internal dan modal eksternal. Modal internal, keuntungan yang ditahan, dua penyusutan. Modal eksternal, supplier, perusahaan leasing, bank, dan pasar modal. Modal sendiri, saham biasa dan saham istimewa. Saham biasa memberikan keuntungan berupa dividen pada saat perusahaan mendapatkan laba, memiliki hak suara. Saham istimewa memberikan prioritas lebih dahulu untuk mendapatkan dividen sebelum pemilik saham biasa tidak memiliki hak suara. Itu ada perbedaan. Struktur kekayaan ada 3. Pertama, struktur kekayaan adalah perbandingan baik dalam artian absolut maupun relatif antara aktiva lancar dan aktiva tetap. Contoh, aktiva lancar sama dengan 80, aktiva tetap sama dengan 150. Perbandingannya 8:12 atau 40% per 60%. Struktur finansial adalah perbandingan baik dalam artian absolut maupun relatif antara total kewajiban dan modal sendiri. Struktur modal merupakan perbandingan antara kewajiban jangka panjang dengan jumlah modal sendiri. Modal kerja. Modal kerja atau disebut working capital itu modal yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan perusahaan sehari-hari atau untuk menjaga kontinuitas usaha perusahaan atau keberlanjutan usaha.
Contoh untuk membeli bahan baku, membayar tenaga kerja, membayar hutang dagang, dan lain sebagainya. Konsep modal kerja dibagi menjadi 3, konsep kuantitatif dan konsep kualitatif dan konsep fungsional. Modal internal itu konsep kuantitatif, di mana konsep ini menitik beratkan pada jumlah yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasinya yang bersifat rutin. Dalam konsep ini menganggap bahwa modal kerja adalah jumlah aktiva lancar, total modal kerja sama dengan total aktiva lancar. Konsep kualitatif, di mana konsep ini menitik beratkan pada kualitas modal kerja. Dalam konsep ini pengertian modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap hutang jangka pendek. Konsep fungsional, konsep ini menitik beratkan pada fungsi dari dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan laba dari usaha pokok perusahaan. Semua dana yang dimiliki perusahaan pada dasarnya digunakan untuk menghasilkan pendapatan, tetapi tidak semuanya dana itu menghasilkan laba periode ini. Modal kerja ada 5. Pertama, memungkinkan perusahaan dapat beroperasi dengan efisien. Kedua, memungkinkan perusahaan memberikan syarat kredit kelangganan. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan mempunyai persediaan dalam jumlah yang cukup. 4, memungkinkan perusahaan dapat memenuhi kewajiban tepat. Dan yang kelima, melindungi perusahaan dari krisis modal kerja. Sekian penjelasan dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.